Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan membahas tentang proteksi kelistrikan berdasarkan PUIL 2020 tentang bahaya kebakaran dan kesetrum atau tersengat listrik. Baik, bahwa untuk regulasi keselamatan ketenaga listrikan di Indonesia diatur ya oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan ESDM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standarisasi Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan atau tanda keselamatan. Nah, tujuannya dari regulasi tersebut adalah terwujudnya keselamatan ketenagalistrikan, di mana definisi dari keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah dalam pemenuhan standarisasi peralatan atau pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah kepada lingkungan. Nah, pemberlakuan sistem standarisasi nasional Indonesia itu mencakup beberapa hal ya di dalam suatu bangunan. Jadi dalam beberapa komponen di dalam sebuah bangunan itu diatur standarnya. Ya, misalnya untuk sebuah bangunan instalasi listriknya itu didasarkan pada standar PUIL 2020, kemudian standar SNI atau Standar Nasional Indonesia 0225 tahun 2020. Kemudian banyak hal di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya untuk solar panel ada standarisasinya rekan-rekan. Untuk solar panel ini standarisasi yang harus dipenuhi adalah SNI PUIL 2020 bagian 7712 ya, tentang persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus, sistem suplai daya fotovoltaik surya atau panel surya. Untuk SNI ya, untuk suplai kendaraan listrik, misalnya untuk sistem charging untuk baterai kendaraan listrik diatur oleh SNI PUIL 2020 bagian 7/722 dengan menggunakan standar EIC nomor 60364/7/772. Tentang apa? Tentang pensuplaian untuk tenaga kendaraan bertenaga listrik. Kemudian untuk peralatan listrik yang berkaitan dengan efisiensi energi diatur oleh SNI nomor 0225 ya tahun 2020 bagian 8/1 tentang aspek fungsional untuk efisiensi energi. Kemudian untuk instalasi listrik dengan tegangan rendah diatur di SNI nomor 0225 tahun 2020 bagian 8/2 tentang instalasi listrik voltase rendah prosumer. Kemudian untuk standarisasi frekuensi ketenagalistrikan itu diatur dalam SNI EIC nomor 60196 ya tahun 2015 tentang frekuensi standar, di mana untuk frekuensi standar yang ada di Indonesia itu menggunakan frekuensi 50 Hz. Nah, ini adalah ruang lingkup wajib yang harus berstandarisasi berdasarkan peraturan Kementerian ESDM nomor 7 tahun 2021. Nah, bagian produk-produk komponen listrik juga harus memiliki standar nih rekan-rekan ya. Di sini mencakup beberapa standar ya, ruang lingkup pemberlakuan SNI wajib produk. Jadi
komponen yang dipasang di setiap rumah atau setiap tempat tinggal itu harus memiliki standar nasional Indonesia atau sesuai dengan SNI atau standar nasional Indonesia. Sebagai contoh ya, yang warna merah ini adalah yang wajib ya. Warna merah ini adalah yang wajib, sedangkan yang warna biru di sini nih, warna biru ini artinya tidak wajib. Nah, misalnya yang wajib nih penggunaan balas. Penggunaan balasnya yang digunakan harus sesuai SNI nomor 04-6959 kayak begitu. Untuk MCB yang digunakan harus sesuai dengan standar SNI 046507. Kemudian misalnya untuk RCCB misalnya ya, RCCB menggunakan RCCB pengaman arus bocor harus sesuai dengan SNI 046956. Kalau menggunakan kipas angin harus sesuai dengan SNI 046292. Jadi kipas angin pun dia memiliki standar ya. Kalau fitting lampu harus sesuai SNI EIC nomor 60838 dan sebagainya. Jadi teman-teman silahkan dibaca sendiri. Jadi masing-masing produk instalasi listrik yang ada di Indonesia pada dasarnya harus memenuhi standar, terutama standar SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, bagaimana cara pemenuhan standar PUIL ya atau persyaratan umum instalasi listrik? Bahwa sebuah bangunan itu harus ada instalasi listrik ya karena dia memanfaatkan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga harus ada instalasi listrik yang berstandar. Berstandar itu sesuai dengan standar. Standar apa yang dipakai? Kebetulan untuk di Indonesia ini, untuk standar proteksinya, instalasi listriknya, standar proteksi instalasi listrik harus sesuai dengan pedoman persyaratan umum instalasi listrik yang terbaru ya. Yang terbaru adalah 2020. Jadi, standar proteksi tenaga listrik harus sesuai dengan PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik. Kemudian, instalasi listrik harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah tersertifikasi, baik itu perencana, pemasangan, maupun pemeriksa. Kemudian, komponen instalasi listriknya harus sudah terstandar SNI. Wajib ya, hukumnya wajib. Komponen instalasi listrik yang dipasang di instalasi listrik di perumahan, tempat tinggal, maupun di sebuah bangunan harus punya standar SNI. Kemudian, badan usaha yang melakukan kegiatan instalasi listrik di sebuah bangunan juga harus terakreditasi atau tersertifikasi, baik itu konsultannya, instalatirnya, maupun inspektornya ya. Kemudian, inspeksi atau pengawasan dan pengujian akan dilakukan oleh perusahaan listrik negara atau perwakilan dari perusahaan listrik negara. Ketika nanti instalasinya dianggap layak, maka akan dikeluarkan sertifikat, yaitu sertifikat layak operasi atau SLO. Jadi SLO ini sebenarnya ada manfaatnya rekan-rekan ya. Jadi untuk menjamin keselamatan instalasi tenaga listrik, bahwa instalasi listrik yang dipasang itu menjamin keselamatan, tidak terjadi bahaya kesetrum maupun bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Jadi memang harus ada pengujian, pengecekan ya, kemudian diterbitkan sertifikat layak operasi sehingga diharapkan ya instalasi listrik itu aman untuk digunakan seperti itu. Nah, ruang lingkupnya itu ada berbagai kawasan ya. Jadi ruang lingkup yang harus memenuhi standar, terutama standar SNI itu harus mencakup beberapa tempat, misalnya kawasan industri, kemudian tempat tinggal, kantor, hotel, pusat perbelanjaan, ruang publik, rumah sakit ya, kemudian bazar ya, tempat bazar, pameran, kemudian daerah pantai ya, daerah pantai pun harus sesuai dengan standar. Kemudian kantor atau rumah peternakan ya. Jadi kawasan-kawasan ini adalah kawasan-kawasan yang wajib memenuhi standar untuk instalasi tenaga listriknya. Begitu.
Nah, berbicara tentang persyaratan umum instalasi listrik, tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya bahaya kelistrikan. Jadi sebagai proteksi bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan apa saja? Yang pertama adalah proteksi terhadap kejut listrik atau kesetrum. Kemudian proteksi terhadap efek panas atau kebakaran, proteksi terhadap arus berlebih atau korsleting listrik, kemudian proteksi terhadap voltase lebih atau over voltage. Nah, kita bahas yang pertama adalah MCB, sesuai yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, tentang MCB ya. MCB itu kalau di bahasa PUIL-nya itu disebut dengan gawai proteksi beban lebih dan hubung pendek. Nah, ini adalah MCB. Jadi kalau dibahasakan di PUIL, MCB itu adalah sebuah gawai proteksi beban lebih dan hubung pendek karena memang dari fungsinya adalah sebagai proteksi beban lebih dan sebagai proteksi hubung pendek. Jadi sebagai gawai proteksi beban lebih atau kita sebut dengan GPBL ya, gawai proteksi beban lebih, dan gawai proteksi hubung pendek atau GPHP, gawai proteksi hubung pendek. Nah, MCB ini harus sesuai dengan standar. Standar apa yang digunakan? Standar yang digunakan adalah SNI nomor 8528-1 ya tahun 2018 dengan menggunakan standar internasional yaitu EIC nomor 60898-1 2015 tentang electrical accessories. Jadi tentang circuit breaker for overcurrent protection for household. Jadi diatur ya dalam EIC nomor 60898-1 2015 tentang circuit breaker, fungsinya sebagai overcurrent protection for household. Kemudian MCB juga harus memenuhi standar PUIL, terutama PUIL tahun 2020 dengan seri SNI nomor 0225. Nah, ini adalah fungsi dari MCB. Sebenarnya fungsi utama MCB itu ada di thermalnya, yang saya tunjukkan ini, ada thermal, kemudian ada magnetic coil ya, ada magnetic coil. Kalau thermal ini adalah perlindungan MCB terhadap arus beban lebih ya, arus beban lebih. Di mana kalau misalnya ada arus beban yang melewati MCB, di mana arusnya melebihi ya, arus dari bebannya melebihi dari rating putus MCB-nya, yang terjadi di sini adalah kawat bimetalnya ya, bahan bimetal di sini dia akan membengkok gitu ya, ketika terjadi beban lebih akan membengkok dan terputus dari sirkuit sehingga akan memutus beban ya, sehingga diharapkan tidak terjadi panas yang nantinya akan menimbulkan kebakaran. Nah, ini adalah proteksi beban lebih. Kemudian ada lagi di sini menggunakan magnetic coil, fungsinya adalah sebagai proteksi terhadap hubung pendek. Jadi misalnya kalau ada arus yang mengalir ke sebuah MCB, ya, kemudian terjadi korsleting listrik di mana fasa bertemu dengan netral, maka akan terjadi panas ya, arusnya akan meningkat sekitar 3-5 kali kapasitas putus MCB-nya. Jadi sangat besar sekali ya. Semisal ada arus nominal ya, arus beban di mana arus normalnya adalah 10 ampere. Ketika terjadi korsleting listrik, maka arus 10 ampere itu akan meningkat 3-5 kali kapasitas putus MCB-nya. Misalnya sampai 50 ampere. Ketika sudah 50 ampere, maka arus 50 ampernya itu akan membuat koilnya itu menjadi bertegangan ya, bertegangan dan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnetnya ini akan menarik batangan koil yang ada di sini untuk memutus rangkaian, sehingga MCB-nya akan terputus. Begitu. Jadi ada dua fungsi MCB. Pertama sebagai beban lebih dengan menggunakan thermal ya, logam thermal seperti ini, dan menggunakan koil magnetik
di mana koil magnetik ini berfungsi ketika terjadi korsleting listrik ya, atau short circuit, di mana semisal fasa bertemu dengan netral terjadi korsleting, maka yang pertama kali yang akan memutus rangkaian adalah magnetic coil-nya ini. Ini adalah fungsi dari MCB. Baik, nanti tinggal dibaca ya, bahwa fungsi MCB adalah memutus saat terjadi gangguan kelistrikan. Pertama, sebagai pemutus ketika terjadi gangguan beban lebih, ketika arus bebannya itu lebih besar daripada kapasitas putus MCB-nya. Misalnya, MCB-nya 10 ampere. MCB akan trip kalau arus bebannya melebihi 10 ampere gitu. Sedangkan kalau terjadi hubung singkat, di saat kabel fasa bersentuhan dengan netral gitu ya, atau korsleting listrik, maka arusnya akan lebih besar 3-5 kali kapasitas putus MCB-nya. Kemudian yang terjadi adalah koil magnetiknya akan berfungsi menarik batangan ini, yang warna putih ini, batangan ini akan tertarik sehingga akan memutus MCB-nya. Sehingga akan trip begitu. Itu adalah proteksi menggunakan MCB. Kemudian mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, kenapa orang pakai MCB tapi tetap terjadi kebakaran. Ada beberapa faktor nih rekan-rekan. Sudah pakai MCB tapi tetap terjadi korsleting listrik ya, atau terjadi kebakaran. Nah, pertama adalah kualitas produk MCB-nya. Bisa jadi ya, pertama dari kualitas produk MCB-nya yang tidak sesuai standar, terutama yang tidak sesuai standar. Nah, apa yang sering terjadi pada MCB yang tidak sesuai standar? Pertama, MCB-nya itu tidak trip pada saat terjadi gangguan. Jadi waktu terjadi korsleting listrik, MCB-nya kan harusnya trip. Ini MCB-nya tidak trip. Nah, itu berarti kualitas dari MCB-nya itu yang kurang baik, tidak baik gitu ya. Kemudian MCB kualitasnya rendah. Jadi MCB yang dipakai adalah MCB yang KW gitu ya, yang barang palsu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian MCB kabel jumper. Jadi udah pakai MCB tapi di jumper kabel gitu ya, itu kan sama aja bohong. Karena ketika terjadi korsleting listrik, maka arus berlebihnya atau arus korsletingnya itu nanti tidak melewati MCB, sehingga MCB-nya tidak berfungsi. Jadi memang kesadarannya kurang ya. Jadi kadangkala pasang MCB tapi dipasang kabel jumper, ya sama aja bohong. Mendingan nggak usah pasang MCB sekalian gitu. Jadi memang MCB itu kan fungsinya dia akan trip jika terjadi gangguan. Jadi jangan di jumper lah istilahnya. Sebaiknya tidak di jumper. Nah, faktornya dari kualitas produk MCB-nya, kemudian cara pemasangan MCB yang buruk. Jadi memasang MCB itu tidak kencang atau kendor, maka akan terjadi potensi terbakar jika terjadi arus berlebih ya, seperti ini ya. Akan potensi terbakar seperti ini gambarnya ya, gosong ya. Ini adalah kasus di mana koneksi kabel dengan MCB itu tidak terpasang secara kencang, jadi ada kendornya. Kemudian kondisi pengawatan atau kabel yang buruk, jadi kabelnya tidak beraturan seperti ini ya, acak-acakan, sehingga ketika terjadi panas akan terjadi terbakar ya, kabelnya terbakar seperti ini. Kabelnya akan terbakar seperti ini. Nah, ini adalah kondisi wiring atau pengkabelan yang tidak baik atau tidak sempurna. Kemudian, nah, apalagi yang menyebabkan ya kualitas MCB-nya yang buruk. Nah, MCB yang buruk adalah MCB yang terlambat memutus sirkuit ya, ketika kabelnya itu menjadi panas. Jadi sebenarnya kebakaran itu kan diawali dari kabel. Kabelnya panas, kemudian terbakar. Tapi MCB-nya belum ngetrip gitu. MCB-nya belum mengetrip, kabelnya sudah panas, terbakar. Nah, terbakarnya kabel itu berdekatan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Timbullah namanya kebakaran. Jadi memang diawali dengan kualitas MCB yang buruk. Kemudian pembebanan berlebihan. Jadi gini,
kapasitas MCB-nya ternyata lebih besar daripada kabelnya atau kuat hantar kabelnya. Itu yang menyebabkan kabelnya menjadi panas. Seharusnya kapasitas ampere MCB-nya harus lebih kecil daripada kapasitas ampere dari kabelnya, supaya kabelnya itu tidak panas dan MCB-nya cepat trip ketika terjadi gangguan atau korsleting listrik. Kemudian arus beban melebihi dari kapasitas kabel, itu juga tidak boleh. Itu yang menyebabkan kabelnya menjadi panas. Harusnya arus beban harus lebih kecil daripada kapasitas arus kabelnya. Kemudian kapasitas kabelnya terlalu kecil gitu ya. Misalnya kita mau pakai AC 2 PK tapi kabel yang digunakan adalah kabel yang ukuran 0,75 mili gitu. Itu salah kan? Ya, terlalu kecil ya. Nanti kabelnya akan terbakar. Nah, di situ ada potensi yang menyebabkan kebakaran. Lokasi pemasangannya juga bisa mempengaruhi. Jadi, kabelnya itu dipasang di daerah-daerah yang dekat dengan sumber panas. Jadi, kabelnya panas dan menyebabkan kebakaran. Kualitas peralatan listrik yang buruk juga mempengaruhi ya. Jadi, kualitas kabelnya, kemudian kapasitas hantarnya tidak sesuai. Kualitas kabelnya yang tidak standar ya, yang buruk, kemudian kuat hantar arusnya yang tidak sesuai dengan beban, itu yang menyebabkan kabelnya itu bisa cepat terbakar. Kualitas stop kontaknya juga harus disesuaikan dengan ampere dari bebannya, jangan sampai ampere dari stop kontaknya lebih kecil daripada ampere bebannya ya. Kemudian kualitas peralatan rumah tangganya juga mempengaruhi peralatan rumah tangga ya, terutama beban peralatan rumah tangga atau komponen ya, juga memiliki arus di mana arus ini juga arus nominal. Arus nominalnya harus disesuaikan dengan kapasitas hantar arus dari kabelnya dan kapasitas strip dari MCB-nya. Nah, kemudian kenapa sih menggunakan MCB masih terjadi kebakaran ya? Faktor berikutnya karena penggunaan peralatan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan peruntukan. Kalau teman-teman lihat di sini terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak. Jadi satu stop kontak dipakai beramai-ramai seperti ini. Nah ini menimbulkan risiko rekan-rekan ya. Jadi stop kontak ini dia memiliki batasan nilai arusnya. Kalau dipasang seperti ini, maka arus dari beban kan terakumulasi ya. Nah, dikhawatirkan nanti arus dari kabel rollnya ini tidak kuat gitu ya, tidak kuat karena arus yang dari beban itu sangat tinggi ya, tapi kuat hantar arus dari kabel kabel rollnya itu tidak kuat. Nah, itu akan menimbulkan panas. Panas itu nanti lambat laun akan menimbulkan terbakar. Nah, kalau misalnya kabel roll ini diletakkan di bahan-bahan yang mudah terbakar, akan berisiko terjadi kebakaran. Jadi memang harus diperhatikan ya. Yang seperti ini tuh harus dihindari. Jadi pemakaian yang berlebih tapi yang tidak sesuai gitu ya. Kabel seperti ini dipasang seperti ini. Atau yang gambar yang ini nih rekan-rekan. Bayangkan ini ada kabel apa ya, ada stop kontak yang dibanyakin seperti ini ya, tapi ini penggunaannya seperti ini. Ini dipasang, pasang, 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 pasang seperti ini. Ini juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu tidak sesuai dengan standar. Ini tidak aman ya. Ini berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena sebenarnya stop kontak ini kan sebenarnya untuk satu beban sebenarnya. Satu beban tapi dipaksakan untuk melayani beberapa beban nih seperti ini. Nah, jadi dikhawatirkan nanti kabel yang dari stop kontak ini nggak kuat ya. Ampere bebannya terlalu tinggi, menimbulkan panas dan kebakaran. Yang ini juga lebih aneh lagi ya, stop kontak dicelupkan di kolam renang seperti ini. Ini sangat berbahaya menurut saya. Ini sangat berbahaya. Kalau bisa rekan-rekan yang seperti ini jangan dicontoh ya. Karena bagaimanapun juga air itu adalah penghantar yang baik untuk listrik. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka ada kemungkinan bahwa listrik itu akan menghantarkan
arusnya melalui air, sehingga air itu menjadi bertegangan ya, bertegangan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu mencoba untuk berenang di kolam ini ya pasti kesetrum karena di sini tuh sudah dihantarkan arus ya, dihantarkan arus listrik melalui airnya. Karena bagaimanapun juga air adalah penghantar yang baik untuk listrik. Nah, ini adalah contoh berikutnya yang buruk ya. Jadi instalasi listrik yang tidak aman. Kemudian, nah, lalu bagaimana menurut persyaratan PUIL ya? Persyaratan PUIL ya tahun 2020 SNI nomor 0225 memberikan persyaratan untuk desain, pemasangan, verifikasi instalasi listrik. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menetapkan keselamatan manusia, ternak, dan harta benda terhadap bahaya dan kerusakan yang timbul pada pemakaian yang secara wajar instalasi listrik dan untuk menetapkan fungsi yang tepat pada instalasi listrik tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2021, ya, penerapan PUIL 2020 atau SNI Nomor 0225. Nah, ini adalah persyaratan untuk GPHP ya atau MCB. Pemutus sirkuit wajib digunakan pada setiap sirkuit untuk proteksi beban lebih atau GBPL dan proteksi hubung pendek. Jadi setiap ada instalasi listrik wajib hukumnya menggunakan proteksi listrik, diantaranya adalah MCB. Jadi setiap peralatan instalasi listrik wajib ada MCB-nya untuk menjamin proteksi listrik ya. Ya, antara lain proteksi beban lebih atau GPPL dan proteksi hubung pendek atau GPHP. Nah, ada rumusnya nih rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan di sini. IB itu apa sih? IB itu adalah arus bebannya. IB itu adalah arus bebannya. Di sini lebih kecil daripada IN. IN itu apa sih? Kapasitas MCB-nya. Kapasitas arus dari MCB-nya itu namanya IN. IZ itu apa sih? IZ itu adalah kapasitas arus dari kabelnya. Jadi maksudnya apa nih persamaan ini? Jadi gini, maksud dari PUIL adalah arus beban harus lebih kecil daripada arus MCB-nya. Arus MCB-nya harus lebih kecil daripada arus kabelnya. Begitu maksudnya rekan-rekan ya. Jadi artinya kapasitas arus kabelnya harus lebih tinggi daripada MCB-nya dan kapasitas arus MCB-nya, arus pemutus MCB-nya ya, harus lebih kecil, harus lebih besar daripada arus bebannya. Begitu. Jadi kalau semisal ada beban dengan arus misalnya 10 ampere, maka berapakah MCB yang dipasang? Gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Kalau ada arus beban sebesar 10 ampere, maka MCB-nya harus lebih besar daripada arus bebannya. Gitu, tapi tidak terlalu jauh. Misalnya gini, kalau kapasitas arus bebannya 10 ampere, maka MCB yang dipasang adalah melebihi dari 10 ampere. Berarti berapa? 16 ampere. Berarti menggunakan MCB yang 16 ampere atau C16. Kabel yang digunakan kabel yang ukuran berapa gitu ya? Ya, sesuaikan dengan standar PUIL-nya. Kalau misalnya arus bebannya itu adalah 10 ampere, kemudian kapasitas arus MCB-nya adalah 16 ampere, maka menggunakan kabel dengan kapasitas arus yang melebihi dari 16 ampere, harus melebihi dari MCB-nya. Karena di sini kan tulisannya kapasitas arus dari kabelnya harus lebih besar daripada kapasitas arus dari MCB-nya. Jadi kalau MCB yang digunakan adalah 16 ampere, jadi menggunakan kabel dengan kapasitas semisal 25 ampere gitu ya. Misalnya kalau MCB-nya 16 ampere, berarti pakai kabel yang ukuran sekitar 4 mili. Jadi menggunakan kabel yang sekitar 4 mm kuadrat, begitu. Nah, ini adalah gambaran ya implementasinya. Jadi
bebannya arusnya berapa misalnya. Bebannya arusnya berapa. Ini kalau saya misalkan ya, saya tulis di sini. Bebannya ini memiliki arus, misalnya mesin cuci. Nah, bebannya mesin cuci. Mesin cuci ini arus nominalnya adalah 10 ampere. Nah, berapakah nanti dipasang MCB-nya untuk mesin cuci ini gitu ya? Harus melebihi 10 ampere MCB-nya. Misalnya MCB yang tersedia kan ada 6 ampere, 10 ampere sama 16 ampere. Nah, yang lebih dari arus bebannya 10 ampere berapa? 16 ampere, berarti dipasang MCB yang 16 ampere begitu. Nah, kabel yang dipasang untuk si mesin cuci ini ukuran berapa? Ya, tinggal dilihat dari tabel puilnya. Kalau misalnya 0,75 kalau tidak salah sampai 10 ampere ya, sampai 10 ampere. Kalau yang 1,5 itu sampai 16 ampere ya, 18 ampere 1,5. Nah, berarti harus lebih besar daripada 1,5. Misalnya menggunakan kabel dengan ukuran 2,5 mili gitu ya. Berarti ukuran kabel yang dipakai adalah 2,5 mm kuadrat. Nah, 2,5 mm kuadrat ini kuat di arus kalau tidak salah sampai 25 ampere ya. Di mana 25 ampere ini lebih besar daripada 16 ampere ya. Jadi kapasitas arus dari kabelnya itu harus lebih besar daripada kapasitas arus dari MCB-nya. Jadi 25 ampere harus lebih besar daripada 16 ampere. Nah, 16 ampere harus lebih besar ya, harus lebih besar daripada arus bebannya. Jadi begitu ya. Jadi kabel dulu yang lebih gede gitu ya. Kabelnya lebih besar, kemudian baru MCB-nya, baru bebannya, arus bebannya. Jadi arus beban ya harus lebih kecil daripada arus MCB-nya, arus MCB-nya harus lebih kecil daripada arus kabelnya. Begitu. Itu adalah standar yang berlaku di puil ya. Nah, ini contoh ya, contoh nih. Kalau yang sebelah sini, gambar sebelah ini yang tidak standar nih rekan-rekan. Ini nggak boleh nih. Jadi instalasi listrik cuman MCB-nya cuman satu. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada MCB grouping ya, nggak ada MCB group. Jadi MCB-nya cuman MCB utama saja nih. Kalau terjadi korsleting listrik, maka semua beban ini akan mati. Semua bebannya akan off ya. Karena MCB-nya cuman MCB-nya MCB utama, MCB 1 gitu ya, satu MCB. Kalau terjadi trip, maka semuanya akan trip. Mati semua nih bebannya. Tapi yang sebelah sini ini lebih bagus ya. Ada MCB utama, kemudian ada MCB group ya. Di sini ada MCB group. Di mana MCB group itu disesuaikan terhadap ukuran kabelnya. Misalnya pakai MCB yang 20 ampere, berarti kabel yang dipakai adalah 2,5. Nah, ini sesuai standar nih. Jadi kapasitas dari kabelnya lebih besar daripada MCB-nya. Kalau dilihat di sini kapasitas kabelnya 25 ampere, sedangkan kapasitas MCB-nya 20 ampere. Nah, ini bagus. Jadi kapasitas kabel harus lebih besar daripada MCB-nya. Itu udah rumus ya, udah rumusnya. Kalau sebelah sini, MCB yang dipakai adalah 10 ampere, berarti menggunakan kabel yang 1,5, di mana kabel yang 1,5 ini kuat di arus 18,5 ampere. Jadi MCB yang dipakai 10 ampere, kabel yang dipakai adalah 18,5 ampere. Nah, ini sesuai. Jadi kapasitas kabelnya harus lebih besar daripada MCB-nya. Ini baru sesuai dengan puil. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kabel yang di sebelah sini lebih besar ukurannya daripada kabel yang sebelah sini. Lebih kecil ya di sini, sehingga MCB yang dipakai juga kecil. Karena di sini kabelnya 2,5, ukuran 2,5 lebih besar, sehingga MCB yang dipakai juga lebih besar. Dan gitu, seperti itu. Jadi menyesuaikan, MCB menyesuaikan terhadap kabel penghantarnya.
Itu adalah proteksi ya, proteksi sesuai dengan standar PUIL, terutama PUIL 2020. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa menghubungi saya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.